Pemirsa, intens investigasi di tengah bergulirnya polemik gugatan hak asuh anak antara Sarwenda dan Ruben Onsu, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, memberikan penegasan terkait hubungan keduanya sebelum mereka resmi bercerai. Menurutnya, kliennya tidak pernah meninggalkan Ruben Onsu pada saat menghadapi masa-masa sulit, termasuk ketika kondisi kesehatan Ruben berada di titik terendah. Chris Samsiwu menyampaikan bahwa selama masih berstatus sebagai suami istri, Sarwenda tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ia disebut selalu mendampingi, memberikan perhatian, serta merawat Ruben ketika tengah berjuang menghadapi masalah kesehatannya. Lantas benarkah Sarwenda sudah menjadi istri yang baik? Lalu bagaimana juga terkait isu perselingkuhan yang dilakukan Ruben pada tahun 2017? Benarkah kebenarannya bisa dilihat dari video pertengkaran yang sudah beredar di media sosial? Benarkah pihak Sarwenda juga menunjukkan surat peringatan rumah yang akan lelang? Dan benarkah juga menunjukkan bukti hutang berupa tagihan sebuah mobil mewah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah proses hukum hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwenda yang masih berlangsung, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, menyampaikan sejumlah pernyataan terkait peran kliennya selama dulu menjalani kehidupan rumah tangga bersama Ruben. Menurut Chris Samsiwu, Sarwenda tidak pernah meninggalkan Ruben ketika sang mantan suami menghadapi masa-masa sulit. Ia menegaskan bahwa kliennya tetap memberikan perhatian dan pendampingan, termasuk saat kondisi kesehatan Ruben dikatakan berada pada titik terendah sebelum perceraian terjadi. Chris Samsiwu menyebut bahwa pada saat itu, Sarwenda telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, berbagai bentuk dukungan yang diberikan Sarwenda menjadi bukti bahwa kliennya tetap berusaha mendampingi Ruben dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama ketika kondisi kesehatannya menurun. Wenda pernah ada pada saat pernikahannya menjaga, merawat suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendah. Menjaga, merawat suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendah. Saya tidak bicara apa penyakitnya, ya. Saya hanya menyampaikan Wenda sebagai istri tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendahnya, ya. Artinya dia adalah istri yang baik. Artinya dia adalah istri yang baik. Lebih lanjut, pihak Sarwenda memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait unggahan di media sosial yang menyebut dirinya telah mengetahui dugaan perselingkuhan Ruben Onsu sejak 2017. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bagian dari materi yang sedang menjadi pembahasan dalam proses hukum sehingga tidak dapat diungkapkan kepada publik saat ini. Namun pihak Sarwenda menegaskan bahwa sebenarnya jawabannya sudah jelas seperti yang terlihat pada video pertengkaran mereka yang sudah beredar di media sosial. Selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1-10 ya jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1-3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, harus utuh. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong apa isi berantemnya, penyebab berantemnya kenapa, kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan, jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh, tonton saja videonya, di situ sudah jelas kata-katanya, apa yang dipertengkarkan. Selain menunjukkan bukti bahwa aset rumah yang akan dilelang, kuasa hukum Sarwenda juga membeberkan sejumlah dokumen lain yang disebut memperkuat adanya persoalan utang. Salah satu bukti yang ditunjukkan adalah percakapan atau chat penagihan utang yang berkaitan dengan sebuah mobil mewah. Berdasarkan dokumen yang dimilikinya, komunikasi terkait penagihan masih terus berlangsung hingga Mei 2026. Menurut kuasa hukum Sarwenda, chat penagihan yang ditunjukkan merupakan bukti terbaru yang memperlihatkan adanya komunikasi aktif mengenai kewajiban pembayaran kendaraan tersebut. Klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu, karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan
Ini terkait mobil apa? Mobil. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil yang dimaksud ini. Bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu Bang? 2026. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben, ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Ini adalah peringatan ketiga ya. Silakan. Peringatan ketiga. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang. Sementara itu, terkait masalah tiket Blackpink, pihak Sarwenda juga menjelaskan yang sebenarnya versi mereka. Dijelaskan, Sarwenda mendapat informasi Ruben yang batal menemani kedua putrinya nonton konser dan digantikan Betran Peto. Sebagai seorang ibu, Sarwenda khawatir dan mempertimbangkan kondisi Betran yang nantinya harus menjaga dan mengurus dua adiknya di tengah suasana konser yang ramai. Karena alasan tersebut, Sarwenda meminta tambahan 1 tiket untuk orang dewasa agar ada pendamping lain yang bisa membantu selama acara berlangsung. Tiket tambahan tersebut diketahui akan dibayarkan sendiri oleh Sarwenda dan hal ini yang tak diungkap oleh pihak Ruben Onsu. Konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan dua adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya. Tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Selanjutnya, terkait masalah rumah yang dilelang, pihak Ruben Onsu sebelumnya juga sudah memberikan klarifikasinya. Lalu seperti apa pihak Ruben Onsu jawab bukti surat lelang yang sempat disentil oleh Sarwenda? Memanas, Minola Sebayang juga memberikan bantahan mengenai adanya isu Ruben Onsu kliennya melakukan pinjol atau pinjaman online. Ia dengan tegas membantah adanya isu tersebut. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai kliennya melakukan pinjaman online tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, pihaknya perlu memberikan penjelasan agar masyarakat tidak menerima informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain isu pinjol, Minola juga angkat bicara mengenai kabar terkait proses lelang yang belakangan turut ramai diperbincangkan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengetahui mengenai kemungkinan adanya proses tersebut sejak sekitar 2 tahun lalu, bahkan sebelum munculnya pemberitaan yang ramai saat ini. Menurutnya, apabila nantinya memang terjadi proses pelelangan, hal tersebut merupakan bagian dari prosedur yang dapat terjadi apabila tidak adanya transaksi maupun pembayaran yang berjalan sesuai kesepakatan. Ia menyebut hal tersebut bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, melainkan sudah menjadi bagian dari proses yang sebelumnya telah diketahui. Minola Sebayang juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih berkomunikasi dengan pihak bank dan pihak bank menjawab saat ini masih dalam prosedur penyelesaian. Sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang, ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan
Isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti. Semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Belum ada. Kami belum menerima. Tadi ditunjukkan, Bang. Ya, ditunjukkan ke siapa? Ke siapa ditunjukkan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa? Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya, Bang. Alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan Ruben, masa Ruben nggak dapat, mereka dapat? Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya, semua pasti akan ditutup. Minola Sebayang juga angkat bicara mengenai polemik yang berkembang terkait isu lelang. Ia meminta agar informasi yang beredar dapat disampaikan secara jelas dan terbuka, terutama mengenai tujuan serta penerima surat lelang yang menjadi dasar munculnya isu tersebut. Menurutnya, perlu ada penjelasan lebih detail mengenai surat lelang yang dimaksud, termasuk kepada siapa surat tersebut ditujukan. Hal ini dinilai penting karena dalam perkara tersebut, pihak yang disebut sebagai kreditur adalah Ruben Onsu. Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin surat terkait kewajiban tersebut tidak diketahui atau tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan. Minola Sebayang juga mengajak untuk saat ini seharusnya fokus kepada anak-anak. Jangan hanya fokus mengenai isu lelang-lelang saja. Seperti ini ungkapan Minola Sebayang. Iya, itu berarti ralat ya. Mereka bilang calling 5. Sekarang peringatan ketiga. Saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Mari kita fokus kepada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran nggak dilakukan, akan dilelang, terus itu dikatakan lelang. Sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya. Janganlah ada dusta di antara kita. Sementara itu, sidang lanjutan dari gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berlangsung pada 6 Agustus 2026 kemarin, pihak Sarwenda pun memberikan tanggapannya. Lalu bagaimana tanggapan pihak Sarwenda perihal sidang mediasi lanjutan kemarin? Sidang mediasi lanjutan terkait perkara hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 6 Agustus 2026 kemarin. Namun, agenda mediasi tersebut kembali mengalami penundaan lantaran hakim mediator yang menangani perkara ini berhalangan hadir. Selanjutnya, kuasa hukum Sarwenda menjelaskan bahwa agenda dalam persidangan kali ini merupakan laporan atau report dari pihak prinsipal terkait perkembangan proses mediasi yang telah berjalan. Namun, karena adanya kendala dari hakim mediator, agenda tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Pihak Sarwenda juga menyebutkan bahwa untuk jadwal dan agenda selanjutnya akan diinformasikan kembali setelah adanya pemberitahuan resmi dari pengadilan. Mereka berharap proses mediasi dapat kembali berjalan dengan lancar sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hari ini jadwalnya mediasi, ya. Tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan, ya. Kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga, tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari, ya, prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi, ya. Sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator, ya. Tetapi karena memang beliau tidak bisa, ya kita tinggal tunggu panggilan selanjutnya. Nanti kami info lagi kepada kawan-kawan media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.